Saatnya untuk membalas dendam kepada Empu Abicaraka harus sudah dimulai. Jangan suka kobarkan dendam di hati anak muda. Mereka ibarat ranting kering yang mudah sekali terbakar. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar. Ini? Kitab Pusaka Negeri Atas Awan. Dari mana kamu dapatkan ini, Aditya? Seorang biksu memberikannya kepada Kalayana Tantri. Beliau tewas oleh perampok di atas kapal di Pulau Hantu itu. Umur kitab ini sudah ratusan tahun. Ada ajaran tentang Astawida, ajaran Buddha. 8 jalan mencapai moksa. Tapi ini Jenana Wisesa, ilmu yang paling tinggi. Kelihatannya tentang kanuragan. Iya, tentang tenaga dalam dan jurus-jurus negeri atas awan. Eyang bisa mewujudkannya dalam bentuk gerakan. Aku tidak janji. Tapi di sini juga ada tuntunan gambarnya. Juga ada ilmu pengobatan. Wah, kitab ini benar-benar paripurna. Kita pelajari bersama-sama. Masih jauh tempatnya, Kangsa. Kakiku hampir semper. Masih belum juga sampai. Sabar, Nyai. Sebenarnya kamu tahu apa tidak? Sepertinya tidak jauh dari sini, Nyai. Di mana? Maklum, sudah 30 tahun aku tidak kemari. Sedikit pangling. Nyai, itu bukitnya, Nyai. Kamu yakin itu tempatnya? Yakin, Nyai, itu pasti benar. Sudah, ayo. Ayo, Nyai. Ayo, Nyai. Ayo, Ira. Murid kami ingin belajar ilmu halimun yang kamu miliki. Hah? Apa? Apa? Hah? Ilmu itu tidak bisa sembarangan kuberikan pada orang yang belum kukenal. Kalau untuk kamu sendiri, bisa.
Tua. Jangan banyak mulut kau. Cepat ajari muridku, atau tubuhmu akan kucabik-cabik. Aku tidak suka dipaksa-paksa begitu, Kang Sadewa. Siapa perempuan itu? Kurang ajar. Berani sekali kau menghina Jurgan ini. Kurobek-robek mulutmu. Ayo keluar kau. Oh, maaf Nyai. Saya tidak tahu kalau Nyai ternyata Durgandini, pendekar jempolan yang selalu saya kagumi. Iya, tapi cepat perlihatkanmu itu. Maaf Nyai. Kurang ajar. Ada apa, Kangsa? Kami sedang mempersiapkan jago untuk menghancurkan musuh Angling Dharma. Angling Dharma? Tapi Raja Malwapati itu dengan licik menggunakan Aji Halimun. Hanya dengan ilmu yang sama dia bisa. Angling Dharma? Iya. Dia yang mati Kutamoga. Siapapun yang memusuhi Raja itu adalah kawanku. Akan kuberikan semua ilmu sihir gua buaya tidur kepadamu. Terima kasih, Guru. Juga ilmu halimunku. Wah, bagus. Sudah Wirat, cepat kau bersiap. Baik, Guru. Aditya, coba lakukan gerakan kanuragan sesuai dengan isi kitab ini. Baik, Guru. Batu karang pecah terkena palu. Pohon tumbang dihempas taufan. Tapi udara tidak pernah hancur. Bukankah Sang Pencipta menjadikan udara sebaik-baiknya ciptaan? Siapa yang tidak butuh udara? Semua yang bernyawa butuh udara. Bahkan api akan mati tanpa dia. Udara yang ramah mengalir sumilir menghapus gerah. Tapi jangan buat dia marah, karena angkara murkanya mampu menjadi bencana. Badai dan taufan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Aku tidak bisa mengartikannya. Kelihatannya ini bukan sebuah jurus. Penulisnya sedang bicara tentang perilaku udara sebagai contoh kehidupan. Mungkin penciptanya menginginkan jurus-jurus ilmu kanuraganya memakai perilaku udara, perilaku angin. Barangkali karena penulisnya begitu akrab dengan kehidupan negeri atas awan yang sering diserang badai salju. Jadi, Saya kira kuncinya ada pada kelembutan dan kelenturan Eyang Wiku. Bagaimana jelasnya, Tantri? Angin tidak dapat ditusuk, juga tidak dapat dipukul. Karena dia selalu lentur, mengikuti tekanan apapun yang datang kepadanya. Ini Eyang. Tapi, maaf Eyang. Tapi angin mempunyai kekuatan untuk menggulung apapun. Kemudian mengangkat dan melemparkannya dengan dahsyat. Seperti kata kitab ini. Oh, iya. Dengan meminjam tenaga penyerangnya. iya.
Watak dari jurus-jurus yang saya lakukan selama ini memang begitu, Eyang. Saya merasa terkadang tubuh saya seperti terbang. Karena kuda-kudanya tidak menancap di bumi. Tapi saya tetap merasa kokoh. Coba kamu lakukan secara penuh, Ditya. Mulai dari pertama. Murid-muridmu itu kan bukan wiku sepertimu. Mereka masih manusia biasa, yang sangat wajar menuntut balas atas Bopo dan biungnya. Biarkan mereka menjadi manusia biasa. Chandrika. Kalau saya, Eyang, ingin menyelesaikan perseturuan saya dengan Sudawira, dia jauh lebih berbahaya dari ancaman mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Itu juga saya sangat setuju. Anak itu memang bisa menjadi bara yang membakar tatanan dunia persilatan. Kakang? Kakang tidak mau bersama-sama kami menumpas tukang sihir yang telah kedua orang tua kita. Menurut saya, Sudawirat yang lebih dulu harus ditumpas. Dia masih muda dan sangat berbahaya. Sedangkan Abicaraka sudah tua, tidak terlalu berbahaya. Oh, Kakang cuma mau menuntut balas atas luka di kaki Kakang. Yang paling penting, sekarang bagaimana menghentikan keonaran yang dilakukan Sudawirat dengan ajian rengkah gunungnya. Ilmu yang sangat terlarang yang hanya dimiliki oleh Durgandini, yang telah guru dari sahabat saya. Siapa guru itu? Empu Mahasura, Wiku. Hah? Mahasura? Mahaguru dari Sugalu itu tewas? Upadita, artinya akan semakin habis pendekar di tanah Jawa ini. Upadita, selayaknya kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus merajalela. Upadita. Lakukan sekali lagi, Mira. Makin cepat kau membaca mantranya, akan lebih cepat kau menghilang. Begitu juga sebaliknya. Ayo, ayo, udah bagus. Kamu pasti bisa. Ayo.
Tapi kalau kamu bilang itu yang harus kamu cermati. Karena di sanalah aku akan bersembunyi. Benar, Guru. Dan yang lebih penting lagi, aku akan berlatih menggunakan ajian rengga gunung di dalam alam halimun itu. Ya, betul. Bagus. Jadi Angling Dharma tidak bisa lari dari kejaran ajianmu. Sebetulnya, alam halimun itu sama dengan alam nyata. Hanya saja bedanya berkebalikan, baik warna dan bentuknya. Yang cembung menjadi cekung, yang putih menjadi hitam, yang merah menjadi hijau, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Nah, itulah sebenarnya alam halimun. Rasanya saya hanya bisa menyarankan kamu berdua untuk mempelajari lebih tekun kitab pusaka negeri atas awan ini. Saya yakin kalian akan mampu meladeni ilmu apapun. Tapi bagaimana menghadapi Abicaraka yang menurut Eyang memiliki aji halimun? Ayo, kita tanya kepada Paman Krodanala. Dia pasti paham. Sebenarnya akan lebih sempurna kalau menghadapi ajian halimun juga dengan ilmu halimun. Sayang saya tidak menguasai ilmu itu. Tapi mungkin dengan ilmu yang pernah saya pelajari akan ada manfaatnya. Paman, kami tetap bertekad untuk membuat perhitungan dengan Abicaraka. Lanjutkan, Paman. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghilang dari Mayapada ini. Keterbatasan mata kita menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian halimun itu bersembunyi, membuat kita tidak mampu melihatnya. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan catatan bahan-bahan yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tembaga, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan masih ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat seseorang yang menggunakan aji halimun itu. Meski agak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu, karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri yang menyelinap di balik lapisan udara. Kalau begitu, kami berdua akan segera mencari tempat persembunyian Abicaraka, Paman. Tempatnya sangat jauh, Chandrika. Dia tinggal di Gua Buaya Tidur, di hutan belantara pegunungan Halimun. Jauh. Pegang, Yunda. Eyang, selagi dia masih ada di kolong langit, dia pasti akan kami temukan. Iya, tapi kamu masih muda. Eyang. Terus terang, saya masih mencemaskan kemungkinan Sudawirat akan muncul lagi di Walapati. Betul, Gusti. Kalau kamu menjadi Sudawirat, apa yang akan kamu lakukan atas kekalahanmu itu? Saya kurang mengerti maksud Gusti Patih. Tentu tidak akan mengurungkan niatmu untuk musuhmu, bukan, Dewa? Sementara kendalanya, musuhmu memiliki ajian halimun. Apa yang akan kamu lakukan, Dewa? Saya akan mencari guru yang menguasai ajian halimun. Lalu saya akan mempelajari ajian itu. Ya, itu yang kumaksud. Jadi maksud Gusti Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian halimun. Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan ajian Kak Gunung Liwa. Iya. Bagaimanapun Gusti Prabu Angling Dharma harus bisa menangkalnya. Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu rengka gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Iya. Sebenarnya saya sudah mempunyai pikiran ke arah sana. Tapi terus terang sampai saat ini, saya belum mendapatkan jurus lain
yang mampu menangkal rengka gunung. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Ya, yang lebih menyulitkan kita kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Pati. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Bagus. Kamu berhasil, Cak Bagus. Ternyata aji rengka gunungku bisa digunakan dari alam kosong ke alam nyata. Sekarang aku menuntut janji kalian untuk Angling Dharma. Aku harus ikut, Sudawirat. Karena aku ingin merobek dada raja itu dan mengambil jantungnya untuk makanan burung-burungku. Banyak sekali kau bicara. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut. Kamu pasti ikut. Kita ramai-ramai akan merencah-rencah Raja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kenapa Kakang lebih mementingkan memburu Sudawirat daripada memburu manusia yang telah orang tua kita? Saya pasti akan menyelesaikan pembalasan itu, adikku. Tetapi saat ini, tetap saya lebih mencemaskan bahaya yang ditimbulkan oleh pendekar muda itu. Kami akan segera menyusul Kakang Aditya ke Malwapati. Iya. Jika tugas kami sudah selesai. Hati-hati Amaranila, Chandrika Dewi. Kakang, kenapa Kakang tidak mengikuti Ken Amaranila dan Chandrika dulu? Baru ke Malwapati. Kakang tidak khawatir kalau Mpu Abicaraka akan mengalahkannya, kemudian menyiksa kedua adik Kakang? Saya yakin mereka akan mampu menyelesaikan tukang sihir tua itu. Terus terang, saat ini saya sangat mencemaskan keselamatan Suliwa dan Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo Tantri. Ayo. Kalian tahu kemana arah ke Gua Buaya Tidur? Apa? Kisanak tanya siapa? Apa kupingmu budak? Dia menyebut kalian, artinya ya kalian semua. Kami tanya, kemana arah Gua Buaya Tidur? Dengar tidak? Kisanak bertanya, tapi sama sekali tidak punya sopan santun. Kakek-kakek macam apa Kisanak? Rupanya dia menginginkan sopan santun. Ajar!
apimu, kasih tanda dulu. Oh, iya. Aku lupa, Brangas. Brangas, ini gara-gara kamu. Baru sekali aku melihat jurus yang begitu aneh. Tampaknya gemulai, tapi beban pukulannya benar-benar luar biasa. Gendrayana, tinggalkan gadis itu. Kita harus segera menemui Durgandini. Tidak usah, Yunda. Kelihatannya mereka bukan pendekar baik-baik. Mungkin mereka mau menjebak kita. Siapa kalian? Desa ini pasti akan diobrak-abrik oleh kedua itu. Kalian tahu siapa mereka? Aki, kami hanya menolong pemuda-pemuda yang disakiti oleh kedua pendekar itu. Kami tidak perlu tahu siapa mereka. Mereka itu Ki Brangaswaja alias Ki Legawa. Dan satunya adalah Ki Gendrayana. Mereka pendekar aliran jahat yang tidak segan-segan menghabisi satu kampung kalau berani menentang kehendaknya. Bagaimana sampai kamu bikin ribut dengan dua pendekar itu? Maaf, Ki. Mereka mau bertanya, tapi sangat tidak sopan. Terus terang, kami tersinggung. Waktu kami bentak, tiba-tiba mereka menyerang dan menghajar kami. Mereka tanya apa? Gua buaya tidur, Ki. Gua buaya tidur? Betul, Ki. Aneh. 3 pekan yang lalu Nyai Durgandini dan Kang Sadewa mengantar sepasang pendekar muda juga mau ke sana. Sepasang pendekar muda itu pasti sudah wirat. Saya yakin mereka ada hubungan dengan Bopo dan Biung, Yunda. Jadi, bagaimana? Kalau mereka bergabung, kita berdua tidak ada arti apa-apa. Jadi... Maaf, Nini. Nini berdua sebenarnya orang mana? Kami pengembara, Ki. Oh iya, maaf kami mau tanya. Arah negeri Malwapati kemana? Wah, masih jauh sekali, Nini. Nini mesti ke arah utara barat. Ke sana. Ya. Kita benar-benar mau ke Malwapati, Yunda? Iya, Kakang Aditya harus segera diberitahu bahwa Abicaraka juga ikut bergabung dengan pendekar muda musuhnya itu. Masalahnya, kemana jalan menuju ke Malwapati itu? Ke kiri atau ke kanan? Yunda, kok kamu yakin? Itu sudah petunjuk dari Dewata. Ya. Kenapa kalian menyusul ke sini? Saya punya firasat
Lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk Angling Dharma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madri, supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus, bagus. Ayo, ayo. Bopo hilang. Bopo tidak hilang.